Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, fa ya'lamu usikum wa iyaya bi taqwallah, ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. والله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Semoga dirahmati Allah, di Jumat pertama betul apa yang disampaikan tadi oleh Kang Ustaz Jajang. Sebetulnya jadwal Pak Dr. Hafiz, beliau lagi ke luar kota, jadi di rolling. Insyaallah nanti Kang kedua Jumat depan yang seharusnya saya, maka di rolling dengan beliau insyaallah. Jadi kita malam hari ini melanjutkan kembali pembahasan kita dari ahadisul ahkam, ya, atau hadis-hadis hukum yang berkenaan dengan hadis-hadis fikih bersumber dari kitab Bulughul Maram. Kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu tentang sholat berjamaah, ya, tentang sholat berjamaah. Dan sebetulnya, ya, sebelumnya itu kita belum selesai membahas tentang azan pada waktu itu sebetulnya, ya, tentang cara etika dan permasalahan tentang azan waktu itu belum selesai. Tapi kemarin dua kali kita loncat dulu ke sholat berjamaah karena ada request, sekaligus juga pertanyaan. Tidak apa-apa, kita pembahasannya boleh langsung material, yang penting sebatas itu. Saya kira tidak apa. Nah, kita kembali lagi ke masalah, bukan masalah, mungkin lebih kepada pembahasan, ya. Masalah itu problem gitu. Karena bingung gitu. Ketika kita mengucapkan masalah, jadi kayak problem gitu bahasa Inggrisnya. Padahal masalah itu ya pembahasan. Kita kan kadang favorit gitu, gitu. Jadi kalau menyatakan masalah ya kayak problem gitu. Bapak hadirin rahmati Allah, jadi malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban, Rajab, ya. Itu salah satu bulan haram. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan dengan rahmat Allah, maka pahalanya dilipat gandakan. Selain berbeda dengan selain bulan haram, kecuali bulan Ramadan, ya. Jadi kecuali bulan Ramadan ada tandingannya. Nah, selain bulan Ramadan ada juga bulan yang pahala kebaikannya jauh lebih besar, yaitu bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Lengkap, ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran arba'atun hurum, 4 bulan haram. Oleh karenanya malam ini, pengajian ini teruskan niat kita semata karena Allah, tulabul ilmi karena Allah, sehingga nanti balasan rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan yang baru sempat tertunda dalam masalah azan, ya. Ini ada banyak hadis yang berkenaan dengan azan
ini yang pertama kita akan baca dulu. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala qafa bi wa ana na'im rajulun faqala yaqul Allahu akbar Allahu akbar fadzakara al-adana bi talbi'it takbir bi qawli tarji'il wal iqamah murada ila qad qamatus shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah wa qala innaha la ru'ya haqqil hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmad fi akhirih bi sawta qawli Bilal fi adzan al-fajr as-salatu khairun min an-nawm. Ketika dulu ya di masa awal syariat, sebelum datangnya syariat azan, itu para sahabat mengusulkan, ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan bunyi lonceng. Tapi ditolak oleh sahabat yang lain. Kalau bunyi itu menyerupai Yahud, itu dulu begitu. Ada yang juga mengusulkan dengan tabuhan. Ya. Nah kemudian kita baca hadis terjemah hadis ini. Saat tertidur aku bermimpi, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ya. Ada seseorang yang mengelilingi diriku seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali lafal qad qamatis shalah. Ia Abdullah bin Zaid berkata, ketika waktu subuh tiba, aku menghadap Rasulullah memberitahunya tentang mimpiku. Dan kemudian beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian Bilal ditambahkan dalam kisah Bilal dalam azan subuh menambahkan kalimat as-salatu khairu minan nawm. As-salatu khairu minan nawm. Atau salat itu lebih baik daripada tidur. Nah ternyata syariat azan ini Allah turunkan melalui mimpinya sahabat. Laporan kepada Rasulullah SAW di pagi harinya, ya Rasulullah, aku bermimpi bla bla bla. Disebutkan aku dikelilingi oleh seseorang kemudian mengajariku tentang azan dengan kalimat yang disebutkan oleh sahabat itu. Maka Rasul mengatakan apa? Inna ru'yaka atau innaha la ru'ya haqqin atau haqqil hadis, itu adalah peristiwa yang benar, mimpi yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada peribahasa kita selalu mengatakan kan, bermimpilah dulu. Dan sebetulnya tentang awalnya dari mimpi. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Musa, Rasulullah pun mendapatkan wahyu awalnya. Itu sebetulnya tidak terlalu salah. Kita mengatakan mimpi, bermimpilah dulu untuk menjadi orang yang sukses. Itu kadang awal-awal dari mimpi. Nah, ini tentu berbeda dengan mimpi kasus ini, memang berbeda. Artinya apa? Hadis yang pertama ini dia hanya membahas secara sekilas di awalnya saja. Jadi kalau hanya mengambil hadis ini nanti tidak orang akan berbeda pandangan tentang masalah bunyi jumlah takbir ketika iqamah. Coba kita baca hadis berikutnya. Wa yaqul Khuzaimah an Anas qala bila sunnah idza qala al-mu'adzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan nawm. Ditambahkan itu Khuzaimah dari Anas yang berkata, termasuk sunnah bila muadzin di waktu fajar telah membaca hayya 'alal falah dan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kemudian sunnah menambahkan as-salatu khairun minan nawm. Nah, saya sama diskusi dulu Pak. Ini cerita saja. Ada satu masjid yang as-salatu khairun minan nawmnya itu jam 3. Pas subuhnya tidak ada. Pas ada subuhnya nggak pakai as-salatu khairun minan nawm. Mungkin Bapak pernah mendengar di masjid-masjid baru. Saya pernah diskusi dengan teman-teman waktu itu. Dari mana? Kenapa jadi terbalik gitu? Saya tanya. Oh,
Ustaz, justru yang benar katanya yang azan jam 3 itu as-salatu khairun yang subuh tidak ada. Mana dalilnya? Dia katakan idza adzanta fil awal minas subhi faqul as-salatu khairun minan naum wa fis tsaniyah qul qad qamatis shalah. Nah ini kalau kita memahami hadis sekilas dari sisi arti saja tanpa bertanya kepada ahli, coba saya sampaikan ada penjelasan Imam Nawawi, ada penjelasan para ahli hadis. Kalimatnya begini, ya, idza adanta fil awali minas subhi. Jangan terfokus kepada kalimat awal, Pak. Jangan terfokus kepada minal awal. Jika engkau azan fil awali di waktu awal, tapi harus fokusnya minas subhi. Kalau min dalam bahasa itu dari waktu subuh, berarti bagian dari waktu subuh. Saya tanya, kalau waktu subuh sudah masuk fajar atau belum? Sudah. Fajar subuh itu awal waktu subuh. Hadis kadang menyebutkan minas subhi, anis subhi, bis subhi, tiga an, min, fi. Itu semua memiliki makna sama di waktu subuh. Lah, kenapa hadis itu mengatakan wa idza adzanta, dan jika engkau azan di fil awali di waktu pertama minas subhi dari waktu subuh, maka faqul katakan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Sekilas kita akan memaknai ini Ustaz azan awal, karena ada kalimat minal awal, lalu diartikan ada jam 3 atau 1 jam sebelum waktu subuh. Padahal di situ maksudnya minas subhi, di waktu subuh itu ada subuh. Karena waqis tsaniyah ini masih satu hadis riwayat Imam Ahmad. Waqis tsaniyah, dan yang kedua faqul qad qamatis shalah. Saya tanya, adakah perbedaan di antara kita qomat tidak pakai qad qamatis shalah atau qad qamatis shalah? Ada enggak kalimat itu diucapkan ketika azan? Ada enggak satu masjid? Tidak ada. Qad qamatis shalah itu sepakat semua diucapkan ketika iqamah. Berarti maksudnya apa? Awal di situ azan subuh, wa fi tsaniyah disebut azan yang kedua disebut iqamah. Sebab adzan dan iqamah kadang hadis menyebutnya adzan sama. Contoh, dari mana? Maka kita compare al-jamu, cari hadis yang lain. Hadisnya mengatakan wa fil adzanaini, dan setiap dua adzan salatun, ada salat. Berarti antara adzan dan iqamah itu boleh salat sunnah. Kenapa Ustaz ada salat sunnah qabliyah isya? Itu dalilnya itu. Wa fil adzanaini, wafi adana ini, dan setiap antara adzan dan iqamah sholat itu pada sholat sunnah. Kenapa ada orang-orang yang sholat sunnah misalkan sebelum zuhur, Jumat setelah adzan? Ya itu dalilnya umum antara adzan dan iqamah. Jadi hadis ini kata Rasulullah menyebut iqamah itu dengan kalimat adzan sama. Jadi yang menggunakan as-salatu khairun minan naum itu jelas kata Imam Nawawi itu adzan subuh, bukan adzan sahur, bukan adzan jam 3. Jelas ya? Nah, karena hadisnya jelas waktu tsaniyah dan di adzan yang kedua qad qamatis shalah itu maksudnya apa? Iqamah. Masa kalimatnya kan minas subhi, sedangkan jam 3 belum waktu subuh, 1 jam sebelum fajar sore itu belum masuk waktu subuh. Jadi ketika saya mendapati ini baru di Bandung, ada yang adzan pakai as-salatu khairun minan naum jam 3, sedangkan adzan subuh nggak pakai. Saya tanya, kok ini terbalik? Saya tidak temukan di Masjid Haram. Di Masjid Haram juga adzan selalu 2 adzan. Adzan pertama 1 jam sebelum waktu subuh itu udah pakai as-salatu khairun minan naum. Baik di Madinah maupun di Mekah. Pas adzan subuhnya pakai as-salatu khairun minan naum. Taswib namanya. Itu memang begitu. Yang berbeda mohon maaf, tapi saya harus sampaikan karena ini pendapat bukan dari saya, dari ulama ahli hadis. Ya.
ternyata yang dimaksud adzan awal di situ adalah adzan subuh. Lalu adzan yang 1 jam sebelum waktu subuh, Ustaz, namanya apa? Namanya adzan sahur. Wabis subuh itu ada dalilnya. Siapa yang mengumandangkan adzan sahur biasanya itu Bilal bin Rabah. Kadang-kadang atau Abdullah Ibnu Umi Maktum yang mengumandangkan adzan sahur itu. Nah, dari mana awal muncul as-salatu khairun minannawm? Ketika Bilal adzan yang sahur, beliau mendapati Rasulullah SAW tertidur, sudah masuk waktu subuh, maka Bilal mendapatkan as-salatu khairun minannawm, dan Rasul mengatakan, wahai Bilal, nampaknya aku tertidur, maka aku tutup, tapi hatiku tetap berzikir. Tapi dari situ Rasulullah menetapkan adzan subuh, menambahkan kalimat as-salatu khairun minannawm. Jadi di mana dulu riwayatnya? Dari riwayat Bilal bin Rabah. Dari Bilal, as-salatu khairun minannawm itu riwayat dari Bilal. Kalau hadis yang pertama tadi, dia tidak menambahkan as-salatu khairun minannawm, tetapi para perawi hadis ini menambahkan kalimat wazada Ahmad, dan Ahmad menambahkan fi akhirih qissati qauli Bilal. Di akhir hadis ini tentang kisah Bilal fi adzanil fajri, pada adzan subuh, as-salatu khairun minannawm, menambahkan kalimat as-salatu khairun minannawm. Maka di hadis yang keduanya menjadi sunnah, ya. Nah, menjadi sunnah idza qala al-muadzinu fil fajri, jika berkata si muadzin dalam salat subuh, hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah, qala as-salatu khairun minannawm. Sepakat, ya. Jadi as-salatu khairun minannawm itu adanya di adzan subuh. Tidak ada lagi khilafiyah di sini, jelas, ya. Jadi ada pertanyaan sebenarnya itu, satu di masjid itu juga pakai as-salatu minannawm subuhnya. Saya tanya, dari mana dalilnya? Ini itu bukan begitu maksudnya, saya katakan. Justru dalil itu dalil tentang adzan subuh, as-salatu minannawm. Yang adzan 1 jam sebelum subuh namanya adzan sahur. Lalu saya pernah diskusi dengan seorang dokter dari UIN, ya. Nah, di Tarbiyah, dia bilang, ya justru yang malam itu, yang pertama itu as-salatu minannawm, karena membangunkan orang tahajud. Jadi sholat lebih daripada tidur. Itu logika sebenarnya. Itu logika. Jadi di agama itu tidak selalu logika. Kata Sayyidina Ali, kalau agama cukup hanya menggunakan akal, logika, maka mengusap sepatu itu bukan atasnya, harusnya bawahnya. Karena suku mengusap sepatu kan bukan bawahnya, tapi atasnya. Makanya tidak cukup pakai logika dalam beragama. Karena bapak tentu ahli sunnah kan muka ketika wudu. Tidak cukup dengan logika. Gak apa-apa, ini sebagai wawasan tambahan bagi kita, ya. Oke, ini dalilnya jelas. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. An Abi Mahmudullah an-Nabiyya 'allamahul adzan. Pada karofihi at-tarji'a akhrajahu Muslim, walakin dzakar takbir fi awwali marratain faqat. Rawahu al-Khamsah pada qaruhu murabba'an. Abu Mahmudullah disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengajarinya adzan, dan kemudian beliau menyebutkan berlakunya tarjih. Tarjih itu pengulangan, ya. Lafal adzan 2 kali dikeluarkan oleh Muslim, namun dia hanya menyebutkan takbir 2 kali pada permulaan adzan. Hadis riwayat Imam 5 dengan menyebutkan takbir 4 kali. Begini. Sekarang apa bedanya? Hadis seakan-akan menyebutkan harus 2 kali, tapi di mana masjidnya sepakat kalimat takbir ketika azan itu di awal itu 4 takbir. Tidak ada perbedaan. Tapi Ustaz, kenapa hadisnya menyebutkan 2? Tarjih begini. Maka kata para ulama, yang membedakannya itu dalam bahasa Arab beda antara tani dengan marroh dengan marrotain. Coba saya lihat tadi saja, yang tadi itu disebutkan marrotaini, 2 kali dengan 2 beda. Saya bilang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hiji apa 2? 2. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, seberapa kali? 1 apa itu? Jadi bin nafsi 1 nafas.
Makanya di mana-mana semua ada tuh begitu. 4 kali takbir diucapkan 2 kali. 4 takbir diucapkan 2 kali. 2 dengan marotan. Ya, 2 kali dengan 2 beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seberapa kali takbir itu? 2. Tapi disebut 1 kali. Dan itu di mana-mana sepakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 takbir disebut 1 kali. Makanya 2 kali itu 4 kali takbir. Di masjid mana wae tidak ada perbedaan. Tidak ada nama. Nah sekarang kenapa muncul dalam iqamah Allahu Akbar, asyhadu an. Nah ini permasalahannya. Karena mengambil dalil iqamah setengah dari adzan. Tapi ketika adzan takbirnya 4 kali gitu. 4 maksudnya 4 diucapkan 2 kali. Nah iqamahnya berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar. Dari kata siapa Ustaz? Bukan kata saya, kata para ulama ahli hadis. Imam Nawawi saya baca dalam hadis. Ya benar begitu. Ya, apa kita harus tambah ilmu, harus mau menambah wawasan. Meskipun kita sebelumnya tahunya begitu, nggak apa-apa. Namanya juga fikih, tapi saya mengikuti pandangan para ulama ahli hadis itu. Kenapa adanya sepakat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 4 takbir diucapkan 2 kali. Berarti qomatnya 1 kali 2 takbir. Qomatnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus itu dihitung 1 kali, tapi 2 takbir sekaligus. Namanya bintang 1 kali nafas. Jangan sampai kita masih berdebat berhelat dengan masalah itu, padahal sudah jelas gitu. Saya pernah ada teman saya punya teman orang Arab, orang Saudi. Suatu hari main di Indonesia. Dia sholat di satu masjid, kok maka sekali takbirnya Allahu Akbar. Dia bilang, tadi ulang lagi, sudah diulang lagi. Ada kalau ulang lagi. 1 kali takbirnya. Teman saya cerita, suatu hari ketika saya bawa teman di sana di satu masjid, masjid itu komat takbir 1 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh lagi itu lagi saya tidak sudah. Nah, saya pikir begini. Bagi teman-teman atau ada masjid lain yang takbir 1 kali, saya tidak bisa memaksakan. Silahkan. Cuman memang pandangan para ulama hadis ya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan sahih, betul memang dalam hadis al-iqamah nisfu minal adzan. Iqamah itu setengah dari adzan. Tetapi kan adzannya sepakat semua juga takbirnya 4 kali. Diucapkan 2 takbirnya 4 diucapkan 2 kali. Kalau setengahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu maksud saya. Itu baru setengahnya. Itu kalaupun mau mengambil dalil yang itu. Memang ada kecuali qadhamati sholat itu dicontohkan itu 2 kali. Mengapa? Karena qadhamati sholat tidak diucapkan dalam adzan, hanya dalam iqamah gitu. Dan takbir yang terakhir itu tidak berubah, sebab takbirnya satu kali. Yang terakhir itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak setengah, tidak la ilaha, kan tidak begitu. Tidak la ilaha sampai illallah, sebab 1 kali dalam adzannya. Jelas ya, tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang rugi gitu kan. Ketika kalaupun mau mengambil dalil al-iqamah nisfu minal adzan. Iqamah itu setengah dari adzannya, memang setengahnya itu. Yang 2 jadi 1, yang 4 takbir jadi 2. Tapi 1 kali dihitung. Jadi 2 dengan marah dengan status naik beda. Marah itu 1 kali. Kita lewat. Betul orang bilang kan, saya sudah datang ke Bogor berapa 1 kali. Saya ngobrol dengan orang-orang waktu itu. Insya Allah malam lain akan datang kedua kalinya. Tidak, 1 dengan 1 kali seperti itu. Istilah bahasa. Nah, saya kira demikian. Kita satu dalil lagi terakhir. Wa Anas bin
illa al-iqamata ya'ni qawluhu qad qamatis shalah muttafaqun alaih sahih Bukhari Muslim walam yazkuru Muslim illa al-istisna oleh Nasai akhbar Nabi bilang Anas bin Malik berkata bila diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan ya maka menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah kecuali lafaz qad qamatis shalah qad qamatis. Mengapa disebut iqamah? Karena ada lafaz qad qamatis shalah. Tapi secara bahasa qomat dan adzan sama-sama adzan namanya. Apa adzan itu memanggil. Hanya beda fungsi. Kalau adzan memanggil dan memberitahukan orang bahwa waktu sholat sudah tiba, itu adzan. Kalau iqamah memberitahukan orang bahwa sholat akan segera didirikan. Itu bedanya. Sehingga tidak ada sholat sunnah setelah qomat. Bapak datang ke masjid, qomat, di canggung biasa, ya kan lain waktu kopiah. Langsung berjamaah dengan ini. Bukan lagi memberitahukan waktu sholat, tapi sholat segera didirikan. Nah, berapa sholat? Itunya seperti yang itu amul sholat sunnah, bukan waktu qomat. Dua kali sholat ini. Padahal harus waktu qomat gitu. Kesepakatannya kan waktu qomat. Misalkan ini 10 menit setelah azan. Pada ayat sholat akan qomat. Nanti yang sholat akan menghitung mengukur menjadikan standar waktu iqamah 2 menit ya cukup barokah gitu. Kalau misalnya ada orang pikir perlu beres sholat sunnah, kalau beres satu tinggal ketukar ayat kene sholat sunnah. Ayat kene sholat sunnah. Bukan apa waktu iqamah habis qomat. Meskipun ayat kene sholat sunnah. Kan biar lebih tertib. Dan dengan dia ada sholat sunnah yang itu beres-beres dengan itu. Saya kira ini obrolan saja ya. Tapi insya Allah berdasarkan dalil menambah wawasan ya. Jadi itulah dasarnya. Inilah barangkali munculnya perbedaan di antara kita. Tapi perbedaan itu dijadikan sebagai wawasan, bukan masalah, bukan menjadi permusuhan, bukan. Ustaz saya tahunya qomat itu 1 kali tapi di dalil silakan. Nanti kita buat penafsiran saja kayak gitu. Karena itu bukan di zaman Rasul ya. Kita dalilnya lebih banyak pada misalkan peluang. Kalau saya pribadi ditanya saya lebih cenderung kepada iqamah itu dengan takbirnya 2 tapi dibaca 1 kali. Kalau ditanya saya lebih cenderung adzan subuh menambahkan tasbih as-sholatu khairun minan naum. Kalau adzan sahur tidak ada tasbih. Jangan dibalik. Saya lebih cenderung ke sana. Kalau saya pribadi. Kalau bapak mau ibu mau beda, itu silahkan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya dan menambah keilmuan bagi kita semua. Dan mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu bagi kita yang bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la